Seeds grow. Mengenal panas dan juga dingin. Kita akan melakukan percobaan sederhana. Jadi anak-anak minta tolong mama untuk menyiapkan air dingin yang juga diberikan es batu. Dan dalam wadah yang kedua, minta tolong mama untuk menyiapkan air panas ya. Karena ini air panas, jadi minta tolong untuk papa mama saja. Anak-anak berhati-hati ya, karena ini air panas. Nah, berikutnya siapkan botol aqua yang di atasnya diberi balon yang sudah disiapkan dari sekolah. Nah, dipasang seperti ini ya. Berikutnya, kita akan mengetahui apakah yang akan terjadi jika balon ini dimasukkan ke dalam air panas. Dan ketika balon ini dimasukkan ke dalam air dingin, kita coba dulu ya, masukkan ke dalam air panasnya. Ingat anak-anak, karena ini air panas harus berhati-hati. Tangannya pegang di ujung saja ya. Nih anak-anak lihat kan, balonnya bisa mengembang loh. Sekarang kita mau lihat ketika balonnya dimasukkan ke dalam air dingin. Sekarang coba lihat anak-anak, balonnya jadi menyusut kan? Nih, ketika dimasukkan air dingin, balonnya jadi menyusut. Nah, anak-anak, silahkan lakukan percobaan ini berulang kali supaya anak-anak bisa belajar dari panas dan juga dingin. Selamat mencoba ya. Kita siapkan alat dan bahannya ya. Ada gambar topi, lalu cat air, dan juga krayon. Kita akan menggunakan krayon yang berwarna terang supaya gambarnya nanti terlihat. Pertama-tama silahkan anak-anak tebalkan gambar ini dan juga berikan motif yang lain. Bisa motif lingkaran, bisa motif segitiga, ataupun motif garis-garis. Buat hingga penuh ya. Nah, milik ibu guru sudah jadi. Garis ini kita tebalkan, lalu tambahkan gambar yang lainnya. Sekarang kita ambil kuas. Kita cat semua bagian ya. Nah, sudah jadi kan? Sekarang kita keringkan dahulu, kemudian akan kita gunting. Sudah jadi. Ini topi ibu guru sudah kering. Kita belajar untuk membuat batik secara sederhana. Ini warna dari krayon tidak hilang, seperti lilin yang dicetakkan ke dalam batik. Selamat mencoba anak-anak. Pertama, kita siapkan alat dan bahannya. Ada kertas bergambar payung, lalu kertas emas warna-warni, ada gunting, dan juga lem. Pertama, anak-anak silahkan gunting kertas ini menjadi bagian yang kecil-kecil ya. Anak-anak bisa memotong secara acak.
menjadi bagian kecil-kecil seperti ini ya. Nah, lalu kita tempatkan ke dalam wadah seperti ini. Berikutnya, silahkan berikan lem pada bagian yang anak-anak inginkan. Lalu tempelkan kertas ini hingga penuh. Lakukan pada semua bagian sampai semua payung terisi dengan kertas warna-warni. Nah, sudah jadi deh. Anak-anak belajar untuk tekun ya, menyelesaikan tugas hingga selesai. Walaupun kesusahan, pasti anak-anak dapat menyelesaikannya. Berikutnya, kita akan membuat pola payung dengan barang-barang yang ada di rumah. Jika anak-anak memiliki biji-bijian, anak-anak bisa menggunakannya ya. Ibu guru menggunakan apapun yang ada di kelas. Nah, ini kita akan membuat bentuk payung. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa menggunakan bahan-bahan yang lainnya ya. Bisa juga seperti ini. Atau seperti ini. Atau bisa juga anak-anak mencampurkan semua media yang anak miliki di rumah. Siapkan semua alat dan bahan, mulai dari gambar, kertas putih, dan juga gunting. Kita akan menggunting semua gambar ini. Nah, menjadi bagian seperti ini ya. Kita lakukan pada semua gambar. Semuanya sudah tergunting. Pisahkan hujan dan kemarau. Kita akan menggunakan ini untuk memisahkan hujan dan juga kemarau atau musim panas. Berikutnya kita akan memilah mana yang masuk di musim hujan dan mana yang masuk di musim panas. Pertama-tama, ambil satu gambar, lalu sebutkan huruf yang berwarna-warni. Yang berwarna hitam tidak perlu disebutkan ya. Misalnya, yang berwarna merah ini adalah huruf A. Kemudian yang berwarna hijau adalah huruf I. Begitu sampai gambar semuanya. Lalu baru pisahkan mana yang masuk di musim hujan dan mana yang masuk di musim kemarau atau musim panas. Kacamata akan kita gunakan di musim kemarau atau musim hujan. Musim kemarau, ya betul. Berikutnya, baju singlet akan kita gunakan saat musim hujan atau musim kemarau. Betul, di musim kemarau, karena di musim hujan kita akan kedinginan jika menggunakan singlet. Begitu dengan gambar seterusnya. Kalau payung bisa digunakan saat musim hujan ataupun musim kemarau. Kalian boleh meletakkan dimanapun.
Berikutnya kita akan belajar berhitung menggunakan remasan kertas yang dibuat menjadi bola. Silahkan siapkan kertas bekas yang ada di rumah. Buat remasan kertas menjadi bentuk bola. Seperti ini ya. Silahkan buat beberapa. Untuk berhitung 1 sampai 5. Kita akan menulis angka 1 sampai 5. Jika anak-anak belum bisa, anak-anak bisa meminta tolong orang tua untuk menuliskan 1 sampai 5 ya. Lalu siapkan tempat sebagai wadah untuk kita bisa melemparkan bola. Anak-anak bisa menggunakan kardus atau bisa menggunakan tempat lain yang anak-anak bisa dapatkan dari rumah. Lalu tempelkan angka ke dalam kardus supaya anak-anak bisa tahu anak-anak harus melempar bola berjumlah berapa. 2. 1, 2. Berikutnya 3. 1, 2, 3. Berikutnya 1. Kita lemparkan bola berjumlah 1. Oke, jadi lakukan seterusnya sampai semua angka sudah dicoba. Selamat belajar.